Kita bisa sembuh dari fobia, kita bisa lebih percaya diri, kita bisa punya goal yang kita bisa wujudkan, dan masih banyak lagi mengatasi kegendutan, masalah mengenai keluarga, masalah keuangan, kemudian masalah tidur, gangguan kecemasan, depresi, dan banyak lagi. Hai, ketemu lagi. Aku Amelia Devina, dan aku adalah seorang hipnoterapis past life regression dengan pengalaman belasan tahun. Di video kali ini, kita mau bahas mengenai 5 mitos hipnoterapi yang mungkin sering kamu dengar. Nah, sambil kita nonton, apa aja sih 5 mitos ini? Kamu bisa sambil tulis di komentar juga, mana yang sering kamu dengar atau mungkin bahkan pernah kamu percayai. It's okay, ini adalah judgment free zone di sini. Tapi aku pengen tahu aja supaya di video kali ini dan melalui kamu, kita bisa mengedukasi teman-teman kita di luar sana yang mungkin masih punya pikiran negatif atau juga salah persepsi mengenai apa itu hipnoterapi. Kita berharapnya hipnoterapi ini bisa membantu semakin banyak orang. Nah, kita mulai aja yuk. Yang pertama, banyak yang bilang bahwa hipnoterapi itu adalah mind control. Pada akhirnya, yang pemegang kontrol utama itu tetap aja kliennya. Karena aku seorang terapis, pada akhirnya fungsinya hanyalah sebagai seorang fasilitator dan pemandu si klien. Yang akan menentukan keberhasilan sesinya tetap adalah klien itu sendiri. Hipnoterapi bukanlah mind control dan bukan soal mengontrol siapapun dan apapun, tapi ini soal bagaimana kita bisa fokus dan rileks sehingga dalam kedalaman relaksasi tersebut seorang klien bisa menemukan dirinya sendiri dan mengalami penyembuhan. Jadi hipnoterapi tidak sama ya dengan manipulasi. Yang kedua, ada yang bilang kalau hipnoterapi bisa bikin kita stuck dan kita nggak bisa balik nih ke kehidupan kita atau kesadaran kita yang satu ini. Itu salah besar banget ya. Karena sebenarnya hipnoterapi itu persis mirip banget sama yang namanya guided meditation. Sama juga seperti ketika kamu meditasi, kalau kamu mau bangun ya kamu bangun aja. Sebenarnya begitu juga dengan hipnoterapi. Yang ketiga, ini tuh ada yang bilang juga nih, bahwa orang yang bisa dihipnoterapi adalah orang-orang yang lemah. Itu juga keliru banget ya, karena sebaliknya justru orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, hanya mereka yang bisa dihipnoterapi. Kenapa? Karena untuk seseorang bisa mengalami sesi hipnoterapi yang mulus, yang lancar, yang berhasil, orang tersebut perlu bersedia untuk terbuka, bersedia untuk mengenali dan mengakui dirinya sendiri, bisa untuk fokus dan rileks, dan juga bisa mau melakukan perubahan dalam hidupnya. Kalau dia nggak bisa fokus, dia nggak bisa rileks, nggak mungkin. Dan yang kelima, orang itu perlu percaya sama kemampuan dirinya sendiri. Jadi bayangin deh, gimana caranya orang yang lemah bisa melakukan sesi hipnoterapi. Justru kamu-kamu yang kuat, kamu adalah orang-orang yang perlu dan bisa banget nih berhasil dalam sebuah sesi hipnoterapi. Yang keempat, ini juga sering banget orang bilang hipnoterapi tuh kayak kita tuh tidur atau kita kehilangan kesadaran. Ini tuh kebohongan ya. Karena mungkin kita sering ngelihat di TV-TV dan itu yang kita tahu mengenai hipnoterapi. Padahal bukan sama sekali seperti itu. Hipnoterapi itu adalah sebuah keadaan di mana kita masuk ke gelombang otak yang lebih deep, gelombang otak alfa ataupun theta, di mana justru di sini kita bisa menemui alam bawah sadar kita, membongkar gudang kesadaran kita dan kita bisa melihat mana aja belief system, mental block, atau hal-hal di masa lalu yang menghambat kemajuan hidup kita. Jadi kita nggak perlu kehilangan kesadaran sebenarnya dan bahkan berdasarkan riset hanya 3% orang di muka bumi ini yang kalau dia dalam keadaan terhipnotis atau trance, dia itu bisa tidak sadar sama sekali. Sisanya dia akan tetap sadar dengan kadar tertentu seperti orang yang kayak lagi mimpi dalam tidur. Jadi itu bohong banget ya kalau ada yang bilang kita tuh akan kehilangan kesadaran full saat kita di hipnoterapi. Yang kelima, yang akan kita bahas kali ini adalah bahwa hipnoterapi itu cuma entertainment seperti yang kita lihat di TV-TV, seperti yang aku bilang tadi. Mungkin karena waktu itu kita ada beberapa tayangan TV yang populer soal hipnosis, itu tuh yang kita paham ya hipnoterapi atau hipnosis itu adalah seperti itu. Padahal sebenarnya hipnoterapi itu banyak banget loh fungsinya. Karena
kita kan masuk ke kelompok otak yang lebih deep ya, di mana di situ kita tuh bisa mengenali diri kita lebih dalam. Kita bisa benar-benar menyembuhkan diri kita bisa menyembuhkan trauma dan luka batin kita. Kita bahkan bisa ke past life dan mengobati apa akar masalah kita di sana. Kita bisa sembuh dari fobia, kita bisa lebih percaya diri, kita bisa punya goal yang kita bisa wujudkan, dan masih banyak lagi mengatasi kegendutan, masalah mengenai keluarga, masalah keuangan, kemudian masalah tidur, gangguan kecemasan, depresi, dan banyak lagi. Kebayang nggak sih kalau orang itu berhenti untuk mencoba hipnoterapi atau nggak mau mencoba hanya karena mitos-mitos ini, kan nggak baik ya, nggak fair ya buat mereka. Nah, jadi setelah aku bongkar nih 5 mitos ini, mana yang pernah kamu dengar dan mungkin mungkin sempat kamu percayai, apakah dengan aku membongkar mitos-mitos ini, kamu jadinya lebih punya keyakinan mau coba sesi hipnoterapi? Apakah ada lagi mitos-mitos lain di luar sana yang belum aku bahas kali ini? Kamu bisa tulis semuanya di kolom komentar. Dan kalau kamu tertarik untuk sesi hipnoterapi atau mungkin past life regression sama aku, kamu bisa cek link di description dan juga follow aku ya di Instagram ameliadevina777. Thank you so much. Ingat untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.